menyembuhkan kepada Tuhan dari harus sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat kesaksian para rasul, kami mendengar tentang cinta kasih-Mu kepada manusia. Kami mohon semoga gambaran Putra-Mu terkasih Kau lukis dalam hati kami, dan selalu kami siap sedia mengimani segala sabdanya. Juga kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia kehidupan baru yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu, Pastor Petrus Canisius dan juga Pastor Daniel Akampo. Mereka setelah Kau pilih secara istimewa untuk bekerja di kebun anggur-Mu, maka sertailah pewartaan mereka dimanapun mereka berada dengan tanda-tanda-Mu dan mujizat-mujizat-Mu, supaya apa yang mereka wartakan sungguh menjadi peneguh untuk diimani bagi mereka yang mendengarkannya. Juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Engkau telah membimbing anak-anak-Mu kelas 3 yang telah menyelesaikan studi dengan baik selama 3 tahun di sini. Mereka telah memilih jalannya masing-masing untuk melanjutkan perjuangan mereka, mempersiapkan masa depan mereka. Berkati mereka satu demi satu, terutama dengan iman yang kokoh kuat, harapan yang teguh dan kasih yang mendalam, serta anugerahi juga mereka rahmat-rahmat lain yang mereka butuhkan dalam perjuangan hidup mereka, demi kemuliaan nama-Mu dan demi kesejahteraan mereka masing-masing. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang Yahudi iri hati terhadap Paulus dan Barnabas, karena ketika mereka menawarkan Injil di Antioquia, banyak sekali orang datang mendengarkan pewartaan mereka, dan banyak sekali dari antara mereka yang sungguh percaya. Melihat keberhasilan dari Paulus dan Barnabas ini, orang-orang Yahudi yang ada di sana menjadi iri hati. Sebetulnya apa yang menjadi akar dari iri hati itu? Saya pribadi menilai, memahami bahwa iri hati itu berakar pada sikap egois
egoisme. Kalau saya keliru, saya tidak takut untuk keliru karena ada yang bisa mengoreksi saya di sini. Akar dari iri hati itu egoisme. Karena apa? Tidak senang melihat itu keberhasilan orang lain, yang menganggap dirinya itu sesungguhnya yang berhasil, dia yang lebih punya wawasan, lebih punya pengetahuan dan sebagainya. Maka berusaha untuk menghambat orang lain dengan harapan dia supaya bisa muncul. Itu bisa. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Sehingga ujung dari iri hati itu merugikan banyak pihak, bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Tadi Barnabas dan Paulus akhirnya diusir dari daerah itu dan tidak boleh lagi mewartakan Injil. Maka tadi dari Antiokhia mereka pindah ke Ikonium, di sana lagi mewartakan Injil. Kita semua yang ada di sini khususnya kelas 3 yang sore nanti kita adakan acara untuk perpisahan dengan mereka. Mereka akan tersebar di berbagai tempat. Dan sebagaimana kita lihat dalam bacaan-bacaan pertama sepanjang minggu ini, para rasul atau jemaat perdana yang ada di Yerusalem itu di sana, mereka itu mengalami penganiayaan. Ya. Lalu untuk meluputkan diri mereka tersebar kemana-mana. Dan ini juga merupakan satu cara bagaimana Allah bisa diwartakan di mana-mana. Di tempat mereka berada, di situ mereka mewartakan Injil, sehingga pertumbuhan kabar gembira dan perkembangan pertumbuhan iman tidak hanya terjadi di Yerusalem, tetapi juga di berbagai tempat yang dikunjungi oleh murid-murid Tuhan yang dari Yerusalem pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Dan ini juga sebetulnya yang menjadi harapan kita dari kelas 3. Dimanapun mereka berada, wajah Kristus yang selama ini sudah mulai dihidupi di sini, di sana ditunjukkan juga kepada teman-teman sekuliah mereka atau pekerjaan mereka atau apapun yang mereka pilih dalam hidup ini. Semua yang baik yang diperoleh selama ini jangan dikatakan pengaruh oleh lingkungan baru yang dapat jadi bertentangan dengan apa yang menjadi misi Kristus. Justru di sana hadir dan mewarnai itu. Kemarin saya bertemu dengan seorang umat. Dia kerja di sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit besar itu, begitu besar itu rumah sakit, dan yang Katolik hanya dia sendiri, 2 Protestan. Tapi meskipun begitu, mereka bertiga ini dipercayai oleh rumah sakit itu untuk memegang beberapa peranan yang penting dalam rumah sakit itu, yang membuat kalau dikatakan yang lain yang tidak seiman dengan mereka awal mulanya juga iri pada mereka, tetapi lama-kelamaan mereka mengakui kalian memang luar biasa, berbeda dengan kami sendiri. Ini mereka tetap menampilkan ciri khas iman mereka akan Kristus Yesus, di mana yang dikedepankan adalah kasih, yang dikedepankan adalah kerendahan hati, dan yang dikedepankan adalah sikap melayani dengan tulus, komunikasi yang jujur, dan sebagainya. Itu yang tetap mereka pertahankan dalam hidup mereka sampai mereka kemudian lewat mereka diakui ini adanya karya Allah dalam diri mereka. Dan kebetulan Injil hari ini juga
bicara tentang hal yang sama. Yesus itu di sana banyak juga tidak diterima, ditolak kewartaannya, tetapi banyak juga yang menerima. Pada mereka yang merasa diri, pada mereka yang menolak kehadiran Yesus dan kewartaannya di sana, Yesus berpesan kepada mereka, kalau kamu tidak percaya pada saya, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi paling tidak untuk menumbuhkan iman kepercayaan di dalam dirimu bahwa saya datang untuk menyelamatkan dunia, sekurang-kurangnya adalah karya-karya saya selama ini. Kita menjadi saksi yang kuat bagi saya bahwa saya tidak punya ambisi untuk berkuasa, tapi apa yang saya kerjakan itu pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa, bahwa itu bisa terjadi semua karena karya. Dan lihatlah karya-karyaku juga selama ini, dan ini bisa menjadi jalan bagi mereka untuk membuka diri, dan akhirnya mudah-mudahan mereka di hadapan oleh Yesus menerima Dia. Tadi juga dikatakan, siapa yang melihat aku melihat Bapa. Dan Dia menunjukkan dirinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu yang Dia lihat dari Bapa, dan itu yang Dia lakukan juga dalam seluruh kehidupannya. Dan saya kira ini juga penting untuk kita. Sulit mungkin untuk kita mengimani seketika siapa Yesus itu dalam hidup kita, tapi Tuhan yang punya cara, ya, Tuhan yang punya cara bagaimana kita bisa percaya kepada Dia. Lihatlah karyaku yang ada dalam semesta ini, lihatlah karyaku di dalam dirimu sendiri. Lalu dengan melihat karya-karya itu, akhirnya sulit bagi kita untuk membantah itu realita bahwa Dia memang sungguh bekerja di dalam diri kita. Mari kita melatih ini untuk melihatnya dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Amin. Amin. Orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersama dengan aku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Kami telah mengambil bagian dalam kurban-Nya dan mohon dengan rendah hati semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Yesus Tuhan dan Perantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersama